Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ukhti fillah rahmakumullah. Pada hari ini bagaimana kabarnya? Insyaallah semoga senantiasa berada dalam kebaikan. Insya Allah semoga senantiasa berada dalam ketaatan, dan insya Allah semoga kita semua diberikan nikmat sehat. Adapun yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya. Yang pertama, utifillah, ucapan syukur kita senantiasa kita lantunkan kepada Rob yang maha menggenggam nyawa-nyawa kita, Rob yang begitu banyak memberikan hikmah dari setiap kejadian dalam kehidupan kita, baik itu episode ketika hidup kita sedang bahagia ataupun episode ketika hidup kita sedang diuji, ukhtifillah. Yang kedua, salat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada qudwah kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW, qudwah sepanjang masa, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada umatnya yang diberikan nikmat istiqomah sampai akhir zaman nanti. Dan kita berdoa mudah-mudahan termasuk bagian dari umat akhir zaman Rasulullah yang nanti diberikan kesempatan untuk bisa husnul khotimah, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Wastifillah makumullah, afwan minkum sebelumnya yang seharusnya dijadwalkan untuk online via Zoom. Sore ini kebetulan Mbak dihubungi mendadak, ada rapat koordinasi di jam yang bersamaan untuk persiapan NCP, Nibras Corner Partner. Mohon doanya, alhamdulillah di bawah jaringan Nibras House Sunandar Pati ada 4 NCP yang bergabung di Juli ini. 1 El Raha Nibras Partner di Kuningan, kemudian yang akan launching besok ada 2 Nibras Corner Jogja Store punyanya Ustadzah Nuning, dan juga ada Lubna Collection punyanya Pak Adi yang kebetulan bekerjanya di Abu Bakar gitu ya. 1 lagi ada di Runting yaitu Umi Collection yang insya Allah akan launching di Agustus juga. Intermezzo dulu ya tadi, karena dihubungi mendadak sore ini ada persiapan dan lain sebagainya. Akhirnya mohon maaf yang harusnya via Zoom, Mbak kontak Mbak Umbar dan Mbak inisiatif buatkan video materi untuk Liko pekan ini yang mudah-mudahan tetap bisa saling menyemangati ya utifillah satu sama lain, khususnya bagi diri Mbak dan umumnya untuk kita semua. Nah insya Allah pada kesempatan kali ini Mbak ingin menyampaikan tentang sebuah tausiah yang ini sangat dekat dengan diri kita, yang ukhtifillah mungkin akan sangat merasakannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana tidak gitu ya, kalau Mbak sering menyebutkan di zaman now saat ini gitu ya, kita mau mengekspos kehidupan seseorang itu sangat mudah ya ukhtifillah, apalagi kalau orang tersebut mempunyai media sosial di Facebook, di Twitter, di IG, di YouTube dan lain sebagainya gitu ya. Tinggal ketik nama Ambar gitu ya. Kalau Ambar punya Facebook atau apa, pasti nanti akan keluar tuh yang namanya Ambar, yang kita maksud nama panjangnya apa, udah deh ketemu gitu ya. Gimana tidak gitu ya, di kondisi mendekati akhir zaman ini, orang gitu ya semakin berlomba-lomba untuk apa ukhtifillah? Berlomba-lomba untuk keinginan duniawi gitu ya. Salah nggak sih? Ya nggak salah juga gitu ya ukhtifillah, karena memang hakikat dari kehidupan duniawi manusia itu akan dijadikan apa ukhtifillah? Berbangga-bangga gitu ya. Berbangga-bangga dengan harta yang dia punya, berbangga-bangga dengan anak yang dia punya, berbangga-bangga dengan hasil panen yang dia punya dan lain sebagainya gitu ya. Masya Allah. Nah lalu tema apa yang kemudian akan kita angkat gitu Tefila, yaitu tema tentang menangguhkan kesenangan. Masya Allah, maksudnya apa sih ini Mbak Ana? Yang namanya kesenangan harus ditangguhkan,
memang kita nggak punya hak buat senang. Mungkin ada pertanyaan seperti itu ya Utifillah. Nah, maksud menangguhkan kesenangan di sini Utifillah, nanti kita akan bedah bersama dalam beberapa menit ke depan. Sebelumnya kita akan muhasabah dulu gitu ya. Ramadan sudah berlalu beberapa bulan. Masih ingatkah Utifillah spirit ketika Ramadan, spirit kita beribadah, spirit kita untuk melaksanakan amal-amal kebaikan ketika Ramadan itu kan terasa begitu ringan ya Utifillah. Kita mau ibadah wajib, wah udah lewat gitu ya, insya Allah lewat gitu ya. Karena apa? Karena mungkin Antuna bisa menambahkan dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya gitu ya. Seperti apa? Sholat rawatib yang tadinya enggak terbiasa mungkin di Ramadan Utifillah menjadi bertambah gitu ya. Kemudian sholat tahajud juga gitu ya, karena sekalian sahur akhirnya sekalian berdiri untuk sholat tahajud. Atau bahkan mungkin yang tadinya tidak rajin duha ketika Ramadan kemarin akhirnya menjadi rajin gitu ya. Masya Allah gitu. Dan yang menjadi pertanyaan Utifillah, spirit-spirit beribadah, spirit-spirit kebaikan selama Ramadan ini, halo, apa kabarnya gitu ya? Apa kabarnya di 11 bulan berikutnya? Apakah kita termasuk yang mana nih di antara 4 opsi yang kita lakukan pasca Ramadan? Yang pertama apa Utifillah? Orang-orang yang mereka betul-betul melupakan gitu ya, melupakan semangat ibadah dan spirit kebaikan ketika Ramadan. Nauzubillah ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang pertama ini. Kemudian yang kedua, kelompok orang-orang yang sebetulnya mereka tidak melupakan gitu ya, tidak melupakan spirit ibadah dan spirit untuk beramal kebaikan selama Ramadan. Tetapi apa Utifillah? Tetapi baru sekedar niat doang gitu ya, niat doang gitu ya. Kenapa? Karena mungkin godaan hawa nafsunya selepas Ramadan itu lebih besar. Itu lebih besar gitu ya, sehingga ketika mau melaksanakan amal kebaikan atau ibadah-ibadah yang dulunya spiritnya sangat tinggi ketika Ramadan terasa berat di 11 bulan berikutnya. Masya Allah, agak mending ya kalau yang kedua mungkin udah punya niat, tinggal mungkin gimana caranya dia melawan hawa nafsu. Mudah-mudahan kita pun bisa melewati bukan tipe orang yang kedua. Kemudian yang ketiga apa Utifillah? Yang ketiga adalah orang yang mereka melaksanakan spirit-spirit ibadah sewaktu Ramadan, melaksanakan amal-amal kebaikan ketika Ramadan, tetapi apa Utifillah? Tetapi ternyata melaksanakannya karena kondisi darurat gitu ya. Masya Allah gitu ya, kondisi darurat mungkin macam-macam gitu ya, karena mungkin punya utang banyak deh, baru ingat sama Allah. Karena mungkin diuji dengan ujian yang luar biasa, akhirnya baru ingat sama Allah. Gimana yang ketiga? Masih mending juga ya, karena masih melakukan ketaatan. Tapi ternyata ketaatannya ini yang lebih luar biasa ketika kita berdoa semua nih, mudah-mudahan kalaupun belum gitu ya, kita luruskan niat untuk menjadi golongan yang keempat. Apa itu Tifillah golongan yang keempat? Yaitu golongan yang selepas Ramadan mereka merasakan spirit kebaikan, mereka merasakan spirit untuk beribadah yang luar biasa, semata-mata tujuannya untuk mengharapkan ridho Allah gitu ya, bukan yang lain, bukan karena kondisi darurat, bukan karena kondisi A sampai Z dan lain sebagainya. Nah, Utifillah, ternyata opsi yang keempat, orang-orang yang mengerjakan spirit kebaikan, orang-orang yang mengerjakan ketaatan semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah, jumlahnya tidak banyak gitu ya. Dari sini, dari puasa Utifillah, kita banyak belajar. Salah satunya apa? Ketika puasa kita mengenal ada namanya imsak ya Utifillah. Ketika syahur, imsak itu kan sebetulnya bukan batas ini ya, cuma alarm. Bentar lagi nih mau azan subuh, berapa menit sebelumnya itu ada yang namanya imsak gitu ya. Jadi bisa dibilang imsak ini adalah, kalau di sini disebutkan apa Utifillah, imsak itu menahan diri atau mengelola diri, yang intinya kalau seandainya diterapkan dalam kadar ketaatan kita kepada Allah di luar bulan Ramadan, maka imsak bisa dianalogikan untuk menahan diri atau mengelola diri
Agar apa? Agar kita tetap berada dalam ketaatan kepada Allah gitu ya, Masya Allah. Nah, termasuk bagian dari menahan diri ini, Utifilah, kaitannya dengan tema yang tadi Mbak sebutkan, yaitu menahan kesenangan gitu ya. Menahan keinginan atau menangguhkan kesenangan. Maksudnya apa sih Mbak? Kok menangguhkan kesenangan gitu ya? Jadi di sini maksudnya kita menahan keinginan atau menangguhkan kesenangan yang ada di dunia untuk mendapatkan balasan yang lebih baik di akhirat gitu ya. Aduh, kayak gitu kayaknya susah gitu ya. Memang betul ya, Utifilah, bisa kita bayangkan kita mengganti kesenangan di dunia dan menangguhkannya untuk kita mendapatkan balasan yang lebih baik di akhirat. Itu bukan hal yang mudah gitu ya, Utifilah. Hal sederhana seperti ini. Jika Utifilah terlibat dalam proyek-proyek yang sosial gitu ya, proyek-proyek dakwah gitu ya, insya Allah Antuna ada yang diamanahi di lembaga amal zakat, mungkin Uhtifilah ada juga yang diamanahi di remaja masjid, di TPQ dan lain sebagainya. Apa yang Uhtifilah rasakan? Uhtifilah harus bikin program, Uhtifilah kadang harus terjun gitu ya ke masyarakat. Di saat orang lain apa Uhtifilah sibuk gitu ya, sibuk mereka untuk mengejar duniawinya gitu ya. Tapi ternyata Uhtifilah ada sebagian dari Uktivilah yang berjibaku dengan aktivitas-aktivitas sosial yang bisa jadi mungkin tidak populis di hadapan orang-orang gitu ya. Nah ini kan effort yang luar biasa gitu ya, kalau seandainya kita tidak terbiasa. Kita menangguhkan kesenangan yang bisa kita kejar di dunia untuk apa Uktivilah? Untuk semata-mata mendapatkan balasan yang lebih baik di akhirat. Nah di sini gitu ya, karena bisa jadi kenapa berat ketika di sini disebutkan ya Utifilah, jika alasannya bukan karena Allah, itu kita akan berat banget menjalankannya gitu ya. Ditambah kalau ada si males mampir gitu ya. Kadang sikap malas ini kalau seandainya kita biarin untuk melakukan apa-apapun jadi enggaknya Utifilah, jadi terasa sangat sangat berat gitu ya. Nah, ini Utifilah kita bisa belajar dari kisahnya Rasulullah. Suatu hari Umar bin Khattab ingin berkunjung ke rumahnya Rasulullah, sebuah rumah yang digambarkan itu di samping persis Masjid Nabawi, hanya sebuah bilik sederhana gitu ya. Umar bin Khattab masuk ke bilik Rasulullah ini dan ternyata Rasulullah sedang istirahat di kamarnya. Umar masuk ke dalam kamar Rasulullah dan beliau melihat Rasulullah sedang tertidur. Menangislah Umar Utifilah saat melihat Rasulullah. Kenapa? Karena saat itu Rasulullah tidur hanya beralaskan tikar yang bekas tikarnya itu menempel gitu ya, menempel di tubuhnya Rasulullah. Masya Allah gitu ya. Dan beliau pun menangis gitu ya, melihat kondisi di sekitar biliknya Rasulullah itu sangat sederhana gitu ya. Sampai akhirnya Rasulullah menyadari kedatangan Umar. Rasulullah terbangun dan ternyata Rasulullah mendapati Umar ini menangis gitu ya. Akhirnya Rasulullah bertanya, "Wahai Umar, kenapa engkau menangis?" Kemudian Umar menjawab, "Wahai Rasulullah, gimana aku nggak sedih gitu ya. Aku melihat Raja Kisra, penguasa Persia, mereka tidur dengan kasur dan ranjang yang bertahtakan emas gitu ya. Sedangkan engkau beralaskan tikar yang bekas tikar itu membekas di tubuhmu gitu ya." Itu Umar udah mau nangis gitu ya Utifilah, tapi ternyata jawaban Rasulullah apa Utifilah? Di sini Rasulullah kemudian mendekati Umar, kemudian Rasulullah bersabda yang intinya, mereka adalah kaum yang kesenangannya telah disegerakan sekarang juga dan tak lama lagi akan sirna. Tidakkah engkau rela mereka memiliki dunia sementara kita memiliki akhirat? Masya Allah gitu ya. Orang yang diibai oleh Umar bin Khattab ternyata malah menghibur Umar, membesarkan hati Umar, yaitu Rasulullah. Wahai Rasulullah, mereka itu adalah kaum yang disegerakan kesenangannya ketika di dunia. Mereka mendapatkan semua kenikmatan-kenikmatan di dunia. Apakah kita tidak rela, wahai Umar gitu ya, ketika Allah tangguhkan kenikmatan kita di akhirat? Luar biasa ya Hutifilah.
Kemudian disebutkan juga oleh Rasulullah, kita adalah kaum yang menangguhkan kesenangan untuk hari akhir. Perumpamaan hubunganku dengan dunia akhirat adalah seumpama orang yang sedang berjalan jauh gitu ya. Kemudian dia berteduh di sebuah pohon dan orang tersebut melanjutkan perjalanannya lagi. Jadi perumpamaan dunia bagi Rasulullah itu ibarat apa? Utifillah, ibarat satu pohon tadi gitu ya. Berteduh sebentar, hanya sebentar. Utifillah, hanya seemprit gitu ya mungkin. Sedangkan perjalanan akhirat itu jauh lebih panjang daripada perjalanan dunia. Jadi kalau Utifillah merasakan gitu ya, sekarang usianya udah 20 tahun, Mbak pribadi 35 tahun gitu ya, ngerasa kayaknya ya Allah kok hidupku gitu ya. Kalau kita ngelihat ke atas dalam hal perkara dunia ya Utifillah, kadang kan kita mikirnya, ya Allah aku udah hidup 20 tahun, ya Allah aku udah hidup 35 tahun, kok aku nggak bisa ya kayak si A yang udah bisa beli inilah, udah bisa beli itulah, udah bisa jalan ke luar negeri lah, ke ini. Gak ada habisnya. Kalau kita bicara tentang dunia, itu nggak ada habisnya. Padahal tadi gitu ya, kalau kita ngerasa 20 tahun itu panjang perjalanan kita di dunia, atau kita ngerasa panjang dengan perjalanan seumuran kita, utifillah, kita ingat perumpamaan Rasulullah, yang kita rasa panjang, maka akhirat perjalanannya itu jauh lebih panjang daripada perjalanan dunia. Utifillah. Masya Allah gitu ya. Di sini mudah-mudahan menjadi pengingat kita ya buat Utifillah. Dan ternyata sikap seperti Umar ketika dia merasa terguncang hatinya, merasa iba melihat seorang yang solih, seorang yang kekasih Allah ternyata kok secara duniawi kelihatan menderita gitu ya, dalam tanda kutip ya Utifillah, dibandingkan dengan mereka yang kafir, mereka yang zolim, yang mungkin Allah limpahkan harta yang melimpah gitu ya, kekayaan yang luar biasa gitu ya. Beda mungkin ya kalau orang zaman sekarang, kalau melihat orang solih seperti Rasulullah gitu ya, hidupnya apa adanya, sederhana, dibandingkan dengan orang-orang yang mungkin taruhlah ada secara agama kurang, tapi kekayaan berlimpah, mungkin mata mereka silau antara orang solih yang apa adanya atau orang yang tidak beragama diberikan kekayaan yang melimpah. Kalau seandainya kita terkaburkan oleh fitnah dunia, maka kita akan kagum ke yang mana? Utifillah. Tadi itu ya, orang yang mungkin secara agamanya bahkan mungkin bukan muslim, tapi hidupnya bermegah-megahan. Mbak, aku opsi ketiga. Apa opsi ketiga? Orang kaya tapi solih gitu ya, amin gitu ya. Ini dalam tanda kutip, bukan berarti Rasulullah itu miskin ya Utifillah, enggak seperti itu. Beliau kaya, bahkan ketika maharnya aja kan sampai ratusan ekor unta ya Utifillah untuk Khadijah. Bayangin mungkin kalau itu dimaharkan ke mahar zaman now 1 triliun lebih ada mungkinnya Utifillah, atau ratusan triliun ada gitu ya. Tapi beliau memilih hidup untuk apa Utifillah? Untuk bersahaja gitu ya, tadi menangguhkan kesenangan untuk diberikan balasan yang lebih baik di akhirat nanti. Masya Allah gitu ya. Rasulullah mengajarkan kita bahwasanya mengukur hidup ini tidak hanya dengan timbangan duniawi. Kenapa? Karena ketika kita mengukur hidup dengan timbangan duniawi, maka kenyataan hidup akan menyesakkan dada kita. Utifillah. Paham ya, maksudnya kalau kita ukurannya cuma timbangan duniawi, Utifillah, prestasi-prestasi atau raihan-raihan yang Utifillah dapatkan semasa hidup, kalau ukurannya duniawi nih, pasti kan akan ada aja ya yang lebih dari kita. Itu apa? Akhirnya nyesekin dada gitu ya, nyesekin dada. Maka Rasulullah mengajarkan, disinilah perlunya takaran iman ketika kita menjalani kehidupan duniawi. Utifillah. Maka ukurlah kehidupan ini dengan neraca akhirat. Di sini kita butuh neraca iman gitu ya. Dalam kehidupan kita butuh ketajaman iman, karena yang namanya kehidupan bukan semata-mata kalkulasi dunia, agar kita nanti bisa selamat tidak hanya di dunia ya Utifillah, tapi di akhirat nanti gitu ya. Itu ya Utifillah mungkin dari Mbak, mudah-mudahan menjadi penyemangat. Jadi kalau seandainya Utifillah merasakan
kayaknya kok nggak ada habisnya ya, atau mungkin merasakan capek yang tidak berujung. Mari kita evaluasi, jangan-jangan keinginan kita terhadap dunia semakin besarnya, sehingga mungkin Allah menjadikan dunia itu di hati kita ya. Padahal kalau kemarin sempat Mbak bilang, seperti doanya Abu Bakar, ya Allah jadikan dunia itu di dalam genggamanku gitu ya. Jangan sampai di dalam hatiku gitu ya. Terakhir mungkin Mbak tutup dengan Quran surat Al-Hadid ayat 20. Nanti bisa dilihat oleh Utifilah ya terjemahannya masing-masing. PR-nya itu silahkan dibuka terjemahan Quran surat Al-Hadid ayat 20. Dan sebelum Mbak tutup, karena saat ini videonya satu arah, Mbak minta setelah Utifilah menyimak video dari Mbak, wapri ke Mbak terkait dengan mutabaah adik-adik secara pribadi, kabar keluarga seperti apa, kabar kerjaan juga boleh seperti apa gitu ya. Kalau mau ada yang curhat juga boleh. Ditunggu ya sama Mbak. Mbak pengen dengar kabar dari Utifilah semua. Jazakallah ahsanul jaza. Itu saja dari Mbak. Ditutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.